Tanya sebuah putri gandurung ini itu bisa menari ya, bisa berkedip dan bisa bergerak. Ada sejak zaman era kolonial Belanda ya, pada waktu itu pembangunan jalan ini, dan ini dulunya itu pernah dirobohkan, bahkan pernah ditarik pakai kapalnya itu terbelah menjadi dua. Nah, itu adalah salah satu mitos ya. Dan ada juga diceritakan oleh sesepuh dulu yang tidak bisa dirobohkan. Akhirnya tertinggallah batu itu, dan sampai saat ini batu itu dikeramatkan. Banyak orang ziarah ke sana setiap hari, terutama kendaraan yang melintas. Oke Sobat Cakra, jadi hari ini kita mau eksplor ke Bali, dan sebelum ke pelabuhan dan kita menyempatkan mampir terlebih dahulu ke sebuah lokasi yang memang tidak asing mungkin ya bagi kalian, yang dinamakan dengan Watu Dodol. Nah, Watu Dodol ini tepat berada di tengah-tengah jalan raya yang menuju ke Banyuwangi. Nah, di sini juga ada sebuah patung penari ya, yaitu Putri Gandurung. Nah, memang Banyuwangi ini dikenal dengan sesuatu hal yang mempunyai kekuatan magis ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu sebuah ikon yang ada di Banyuwangi ini, dan lokasinya ini tepat berada di bibir pantai ya, di bibir laut pas. Dan itu adalah Pulau Bali ya. Nah, ini tepat berada di sebelah jalan raya pas ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ke Bali, ke Banyuwangi itu pasti tidak asing lagi. Nah, ini konon ceritanya sebuah putri gandurung ini itu bisa menari ya, bisa berkedip dan bisa bergerak ya teman-teman. Nah, seperti itulah ya, sebuah kekuatan, sebuah kepercayaan dan keyakinan masyarakat lokal atau masyarakat adat yang ada di sini ya teman-teman. Wow. Nah, tepat ya, jadi di sini tuh banyak sekali orang yang jualan nih teman-teman. Nah, ini adalah biar kelihatan jelas ya teman-teman. Nah, ini lokasinya ya, yaitu Putri Gandurung, tepat di bibir pantai pas. Nah, di situ juga ada bunker ya, di atas sana ada bunker Jepang ya mungkin. Nah, di lokasinya ini yang kurang lebih kalau kita lihat ke sana yang dinamakan dengan Batu Gandurung, dekat dengan batu patung Gandurung, yaitu ada Watu Dodol teman-teman ya, ada Watu Dodol. Nah, itulah Watu Dodol yang ada di sana, itu berada di tengah-tengah ya, dan kita coba akan lihat ke sana ya, Watu Dodolnya. Ini tepat di bibir pantai pas ya loh. Nah, itulah sosok penari yang disebut dengan Putri Gandurung teman-teman. Nah, kita coba ke lokasi yang ke Watu Dodol ya teman-teman. Coba kita jalan sedikit ya untuk ke yang dinamakan dengan Watu Dodol. Oke teman-teman ya, jadi tinggi dari Watu Dodol ini itu kurang lebih sekitar 10 meter
Nah, dulu ada cerita ya, ada cerita. Jadi memang ada beberapa kisah sih di tempat ini. Yang pertama yaitu adalah Putri Gadurung, yang kedua Watu Dodol, yang ketiga adalah Bangker. Ya, Bangker. Ya. Yang Putri Gadurung itu dipercaya itu sebuah patung sih. Tapi dipercaya bisa bergerak sendiri ya, bisa bergerak dan menari sendiri ya. Dan kalau Watu Dodol ini ada sejak zaman era kolonial Belanda ya, pada waktu itu pembangunan jalan ini, dan ini dulunya itu pernah dirobohkan, bahkan pernah ditarik pakai kapalnya itu terbelah menjadi dua. Nah, itu adalah salah satu mitos ya. Dan ada juga kepercayaan bahwasanya ini adalah sebuah ular yang kepalanya itu berada di Banyuwangi, Watu Ulo. Tapi ini adalah sebuah kepercayaan sih, atau sebuah mitos sih. Teman-teman boleh percaya atau tidak ya. Dan ini faktanya, batu ini berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, kepercayaan masyarakat sekitar sih ya. Jadi memang ada sebuah batu yang berada di tengah-tengah yang arah ke pelabuhan, yaitu ke Situbondo, jalan yang menghubungkan ke Banyuwangi, teman-teman. Wow, ini tepat berada di pinggir pantai ini. Dan ada juga menyebutkan adalah sebuah pintu gerbang ke menuju sebuah kerajaan, Watu Dodol ini ya. Ini hanya kepercayaan sih, kepercayaan masyarakat setempat sih, teman-teman. Ramai sekali ini. Dan ini hari Kamis, kebetulan saya hari ini mau ekspor di Bali ya, ekspor di Bali ini, dan bersama teman-teman juga. Nanti tetap jangan kemana-mana, tetap saksikan ya nanti untuk ekspor kita kali ini ya, di Watu Dodol ini yang masih menyimpan banyak misteri, masih menyimpan banyak kisah. Dan nanti bentar lagi kita akan nyebrang ke Bali, teman-teman. Ramai sore hari ini. Ketinggian sekitar 10 meter, hampir sepohon itu, teman-teman. Oke ya, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Sedikit kisah, sedikit cerita vlog kita kali ini di YouTube Cakra Panorama. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Ayo, kasih apa, Pak? Ya. Ini ceritanya seperti apa, Pak? Ceritanya Putri Gandrung. Putri Gandrung ini kan ikon Banyuwangi. Untuk memperkenalkan ikon Banyuwangi, akhirnya didirikan patung Gandrung ini di tahun 2004. Yang waktu itu yang mendirikan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi. Kan gitu. Jadi ini untuk ikon Banyuwangi yang dikenal di mana-mana saat ini. Jadi kalau masalah Watu Dodolnya, Watu Dodol itu ada yang di sebelah selatan itu Watu Dodol, itu yang diceritakan oleh sesepuh dulu yang tidak bisa dirobohkan. Akhirnya tertinggallah batu itu, dan sampai saat ini batu itu dikeramatkan. Banyak orang ziarah ke sana setiap hari, terutama kendaraan yang melintas di sana itu karena dia punya kepercayaan, akhirnya buang bunga, buang uang. Ada juga yang mengadakan upacara-upacara di sana. Setelah dari Watu Dodol itu, di atas itu ada makam yang namanya Syekh Maulana Ishak. Sekarang sudah mulai ramai, dikenal di mana-mana itu. Jadi banyak yang ziarah ke sana dari Bali, dari Banten, dari mana-mana itu banyak yang datang ke sana. Dan menyambung masalah cerita itu, di Watu Dodol ini kan sangat sakral. Di Watu Dodol ini juga ada air tawarnya, yang konon menurut cerita sesepuh itu bisa untuk pengobatan. Dan airnya itu agak aneh juga, karena berdampingan sama air laut, dia tidak asin. Dan mata airnya sangat besar sekali.
Walaupun musim panas, dia tetap besar. Menyambung sana lagi, dan di sini juga ada benteng Jepangnya. Benteng Jepang itu diceritakan waktu zaman perang dulu, zaman penjajahan, dia di sini tempat perlindungan. Yang tempatnya sampai saat ini bisa dilihat ke dalam bisa dinikmati. Jadi kalau saudara-saudara semua ingin menikmati, ingin melihat, monggo nanti saya antar ke sana kan gitu loh. Jadi mungkin hanya itu dulu yang bisa saya ceritakan. Nanti untuk masalah kelanjutannya kita sambung lagi. Pak, ini menurut yang pernah melihat ini kita bergerak itu seperti apa, Pak? Iya, kalau Katung Gandrung ini kan banyak versi. Ada juga yang menceritakan, kita kan nggak tahu persisnya kan gitu. Ada yang mengatakan bisa gerak, ada yang mengatakan ya bisa, artinya kedap-kedip gitu. Memang itu tergantung. Kalau dia punya kebatinan yang sangat tinggi, mungkin bisa juga kan gitu. Kalau kita melihatnya dengan biasa-biasa aja, seakan-akan tidak ada keanehan yang bisa kita lihat kan gitu loh. Jadi mungkin saya bisanya menceritakan hal-hal yang setahu saya saja, dan saya kan nggak bisa mengarang cerita-cerita yang kiranya tidak saya ketahui gitu. Ya Pak, waktu itu kalau menurut dari beberapa sumber yang kami baca gitu Pak ya, itu katanya perwujudan dari ular. Apakah seperti itu ada? Iya. Ya, bisa juga kayak gitu. Kita kan nggak bisa memvonis orang itu ceritanya salah. Juga ada dulu yang menceritakan dodol itu kan namanya jenang. Jenang itu, dodol itu adalah jenang. Waktu ingin melamar ke Putri Banyuwangi itu katanya si tumpah di sini. Dan dulu masih ada di sini ada kelor putihnya, yang konon ceritanya itu sebuah pikulan. Karena ada pelebaran jalan, akhirnya kelor itu sekarang sudah dirobohkan karena untuk keperluan umum, pelebaran jalan. Jadi kalau masalah putri ular mungkin ya banyak sih versi-versi kayak gitu. Tapi yang saya tahu dodol itu namanya jenang. Jadi lengkap sama pikulannya. Waktu mau melamar Putri Banyuwangi patahlah di sini. Akhirnya tertumpah sampai saat ini tidak bisa dirobohkan kan gitu loh. Dan kalau diamati ke sana, mungkin saudara-saudara ini agak heran karena batu itu pecah kan gitu, cuma nempel aja. Tapi anehnya tidak roboh. Jadi nanti jenengan lihat sendiri ke sana untuk membuktikan cerita saya benar apa tidak kan gitu. Ya Pak, tentang telapak kaki yang di atas batu, atau telapak tangan dan telapak kaki yang di batu itu ada ceritanya nggak Pak? Di bawahnya batu betul kan ada telapak batu ya? Iya, telapak kaki. Kalau itu kita nggak memahami, jadi saya nggak bisa menceritakan hal itu. Jadi yang bisa saya ceritakan hal-hal yang saya ketahui aja. Mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Soleh. Saya di sini alhamdulillah mulai masih SMP tahun 78, mulai jalan masih 1. Sampai saat ini sudah jalan menjadi 2. Jalan 2 ini dibangun tahun 90 baru menjadi ada 2 jalur karena sudah padatnya kendaraan, akhirnya menjaga keseimbangan biar tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih. Baik. Teman-teman ya, jadi ternyata ya di bawah itu ada bunker teman-teman ya, ada bunker yang ada di bawah. Coba nanti kita lihat ke bawah sana ya. Nah itu tepat berada di pinggir laut loh itu. Ya memang bunker bawah tanah ini. Dalam tuh mas itu. Sampai sini aja. Ya cuma apa udah ada Tutup ini, masnya aja. Fenomena ya man. oh lucu. Coba masuk. Oh, kotoran kan? Iya, memang bau sekali. Nah ini bunker ini, bunker. Nah, ini bunker Belanda ini kan. Jepang kan. Jepang ya? Belanda itu dibuat kalau Belanda itu dari ini biasanya bata biasanya. Oh iya iya. Ini Ini sebuah ruangan. tutupnya sampai sini aja kok kan.
Oh, sebenarnya itu ditutup kan? Kayak Tutup itu kan, memang tutup. ini, oh gitu dari. Emang bunker ini, bunkernya itu kan ada 3 loh. Iya. Jadi selain ada Putri apa tadi itu? Gandurung sama Watu Dodol, ternyata juga ya ini yang saya maksud tadi, ada ini apa, bunker. Nah, kebetulan kan di sana juga ada fenomena air sumur, air tawar. Oh gitu ya. Iya. Jadi begini penampakan dari bunkernya. Oh bau sekali ya. Oh. Oke ya, teman-teman, tetap saksikan, jangan kemana-mana, ikuti terus di YouTube Cakra Panorama.